Di balik kemajuan yang pesat, keunggulan negara Jepang, ada prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam diri masyarakatnya, yaitu disiplin, dedikasi tinggi, dan pekerja keras. Mereka juga diajarkan dari masa kanak-kanak untuk selalu menghargai waktu dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tetapi di balik kegemilangan ini ada bayang-bayang yang mengintai mereka, yaitu sebuah fenomena yang dinamakan karoshi. Seperti biasa, sebelum membahas lebih lanjut tentang budaya karoshi ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Negara Jepang adalah negara dengan kasus bunuh tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun 2020, kasus mencapai 20.919 kasus yang diakibatkan kelelahan. Bahkan pada tahun 2015, kasus akibat kelelahan bekerja itu mencapai 1.450. Atau bisa dibilang itu adalah salah satu kasus karoshi tertinggi di negara tersebut. Bagaimana bisa masyarakat Jepang sampai seambisius itu untuk bekerja? Hal ini didasari karena pada Perang Dunia Kedua, negara Jepang mengalami kekalahan yang cukup hebat, yang dimana kota-kota besar di kota tersebut dibombardir oleh sekutu. Bahkan hampir 50% masyarakat Jepang menjadi korbannya. Dari tragedi itulah masyarakat Jepang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan negaranya, yaitu dengan mengutamakan pendidikan, setelah itu mengutamakan ekonomi masyarakatnya. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, masyarakat Jepang berusaha untuk memperbaiki ekonomi negaranya dengan membangun pabrik-pabrik yang bermesin canggih pada waktu itu, yang membuat negara Jepang ekonominya naik begitu cepat. Bahkan produk-produk dari negaranya digunakan oleh negara lain, yang membuat negara Jepang menjadi nomor 2 negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi di dunia. Negara Jepang pun memutuskan untuk masuk ke ekonomi pasar bebas, yang dimana harga barang dan jasa ditentukan dengan bebas, yang membuat negara Jepang maju secara ekonomi dengan PDB tertinggi di dunia. Karena ambisius dari masyarakatnya yang begitu luar biasa dalam membangun ekonomi. Tetapi mereka malah dihantui bayang-bayang yang menakutkan, yaitu fenomena karoshi atau kelelahan saat bekerja. Apa itu karoshi? Karoshi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah gila kerja. Ya, gila kerja. Budaya gila kerja ini sangat populer pada orang Jepang, terutama pada anak mudanya yang baru lulus kuliah, yang dimana karyawan muda dapat bekerja dengan waktu gila-gilaan, malah melebihi dari waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Budaya karoshi bukanlah budaya yang baru, karena budaya ini sudah terjadi mulai dari tahun 1960-an. Pada dekade itu, masyarakat Jepang melakukan pekerjaan di luar jam kerjanya untuk mendapatkan upah lebih atau mendapatkan uang pensiun lebih banyak dari yang ditentukan. Sedangkan sekarang, jaminan kerja itu sudah tidak ada lagi. Malah, budaya karoshi ini adalah salah satu kebutuhan dari perusahaan untuk karyawan muda. Jepang adalah salah satu negara dengan jam kerja terpanjang di dunia. Karena itu, banyak karyawan yang melakukan pekerjaan secara insentif untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, yang dimana beban pekerjaan pada masyarakat Jepang lumayan tinggi.
Di sisi lain, persaingan kerja di negara Jepang sangatlah ketat, yang membuat karyawan muda berinisiatif untuk kerja lebih lama daripada waktu yang ditentukan, untuk membuktikan bahwa mereka layak bekerja di sana, dan juga untuk membuktikan kepada atasan bahwa mereka layak di posisi tersebut. Jika sampai karyawan di sana kehilangan pekerjaan, kesulitan hidup menanti mereka, yang dimana mereka hidup di negara dengan kebutuhan yang sangat tinggi. Ada juga kultur dari negara Jepang, yang dimana apabila seorang karyawan pulang lebih duluan daripada bosnya, itu adalah salah satu hal yang aneh. Bahkan, karyawan muda di sana banyak mengambil jam lembur, yang dimana jam lemburnya sampai 80 hingga 100 jam per bulan. Selain itu, jatah cuti mereka hanya diambil 35% setiap tahunnya, atau bisa dibilang setahun hanya libur 9 hari. Akibat dari kultur itu, banyak karyawan muda yang menyia-nyiakan waktu bersama keluarganya. Bahkan banyak karyawan di sana yang mengalami stres berat akibat pekerjaan. I thought it would be really interesting to just circle it. Sometimes to the point of complete exhaustion and even death. Bahkan ada kasus pertama yang ditemukan akibat budaya karoshi ini, yaitu pada tahun 1960-an. Saat itu ada seorang karyawan laki-laki yang berusia 29 tahun yang bekerja di departemen surat kabar terbesar di Jepang. Pada saat usia 29 tahun dia meninggal dunia diakibatkan stroke. Setelah dicek riwayat kerjanya, ternyata laki-laki tersebut meninggal karena karoshi. Berikutnya, pada tahun 2013 ada seorang laki-laki bernama Tuan B. Dia bekerja sebagai supir bus di sebuah perusahaan. Dia bekerja selama 3.000 jam selama 1 bulan. Tetapi pada umur 35 tahun, dia meninggal dunia. Setelah dicek, ternyata dia bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan. Akibatnya dia mengalami serangan jantung yang membuat dia meninggal dunia. Setelah dicek riwayat kerjanya, ternyata laki-laki ini bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan. Akibatnya dia meninggal dunia akibat kelelahan. Dan bisa dibilang ini kasus karoshi yang berikutnya. Dari 2 kasus itu sudah cukuplah untuk menggambarkan parahnya kasus korupsi di Jepang. Terus, apakah ada akibat fatal dari budaya karoshi ini? Ya, ada. Salah satunya adalah serangan jantung, stroke, dan stres yang tinggi yang mengakibatkan bisa bunuh diri. Yang membuat para korban meninggal dunia dari karoshi ini karena kesehatan yang menurun. Bahkan pemerintah Jepang mencatat sepanjang tahun 2017 ada ditemukan 2.000 kasus diri yang diakibatkan karoshi, dan sebagian besar korbannya adalah yang berusia 40 tahun ke atas, yang dimana mereka sangat melalaikan kesehatan dan lebih mengutamakan pekerjaan daripada kesehatan dirinya. Akibatnya tubuh mereka jadi down, stres dia jadi naik, dan kepikiran untuk bunuh diri. 1980s, right at the moment of pure success. Economic bubble burst in the 1990s, and the country has seen several Beginning to work very, very hard for fewer jobs with less certainty. Apakah ada upaya pemerintah untuk menekan kasus karoshi ini? Ya, tentu ada. Budaya karoshi ini sudah lama menjadi perhatian pemerintah Jepang. Bahkan pemerintah Jepang sudah mengambil beberapa langkah untuk pencegahan ini, yang dimana harapannya dapat mengurangi budaya karoshi pada anak muda di Jepang.
Misalnya, pemerintah Jepang sudah menerapkan Jumat Premium, yang dimana pemerintah menekankan kepada perusahaan untuk membolehkan karyawan pulang di jam 15.00 pada akhir bulan di hari Jumat. Bahkan di salah satu daerah di Jepang, pemerintahnya sampai mengambil kebijakan dengan mematikan lampu kantor di pukul 19.00 yang harapannya untuk menekan kasus korupsi pada anak mudanya, dan juga agar masyarakatnya ada waktu untuk membelanjakan uang mereka agar ekonomi negara tersebut bisa terus berjalan dengan normal. 105 hours of overtime, wrote on social media that she was. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa pekerja keras itu penting, loyalitas juga penting, ambisius juga penting. Tetapi yang sangat penting adalah kesehatan diri sendiri. Yang dimana kalau diri kita sehat, kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Tetapi apabila tubuh kita sakit, uang yang kita cari sebanyak mungkin bakalan mengobati diri kita. Nggak bakalan bisa kita nikmati uang tersebut. Itulah penjelasan saya mengenai budaya karoshi di Jepang. Mungkin di negara-negara lain juga ada yang melakukan budaya ini, tetapi tidak separah seperti di negara Jepang. Jadi kepada teman-teman, mohon maaf apabila saya ada salah menyampaikan informasi atau salah dalam pengucapan kata, mohon dimaklumi. Karena dalam video ini adalah salah satu bentuk pembelajaran saya ataupun untuk kalian, agar kita semakin tahu tentang dunia ini. Dan juga kepada teman-teman, jangan lupa klik video ini apabila kalian suka. Karena tanpa kalian yang menonton video ini, ulun rabah. Atau artinya, ulun ini kada bakalan jadi apa-apa kalau tanpa kritik dari Buan Pian Berataan. Sekian dulu penjelasan dari saya.